Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bapak Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalkan kita telat ya Bapak Ibu, karena tadi kami ada gangguan jaringan. Untuk sekarang Bapak Ibu bisa mendengar semua suara saya ya Bapak Ibu ya. Bisa. Mungkin sebelum kita memulai acaranya, saya mau tahu nih Bapak Ibu, dari sekolah mana aja boleh absen di kolom chat. Jadi supaya saya tahu nih. Tadi udah ada beberapa dari SMA Kak Thomas Aquino, Badung, Bali. Ada SMA Girinata, SMK 6 Denpasar, SMK 1. Wah, banyak sekali hari ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung di acara sosialisasi program Sekolah 4.0 Orbit Future Academy. Baik Bapak Ibu, sebelum kami memulainya, saya mau memperkenalkan diri dulu nih dari tim Orbit. Dari saya sendiri, saya adalah Agnes Angelin, saya sebagai partnership manager di Orbit Future Academy. Lalu juga ada Bapak Fajar Dwi Anugrah selaku sales manager. Lalu juga ada Ibu Dita selaku partnership officer. Seperti itu. Dan saya mau menyambut yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin ada Ibu Luhmade Serianingsih selaku Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Selamat datang Ibu. Lalu ada Bapak Gusti Ngurah Kamawijaya selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Pendidikan. Selamat datang Bapak. Oke Bapak Ibu, dan juga Kepala Sekolah beserta PIC yang berada di Provinsi Bali. Selamat datang, terima kasih sekali lagi sudah hadir di sosialisasi atau pemaparan program Sekolah 4.0 di Orbit Future Academy. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau mendengar mungkin ada sepatah dua patah kata atau sekapur sirih dari Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Mungkin Ibu Lumade Serianingsih, dipersilahkan Ibu. Mohon izin Mbak Angelin. Iya. Jadi karena Ibu Kepala UPTD berhalangan, beliau menugaskan kami untuk sedikit memberi sambutan atau sekapur sirih lah. Oh boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu Angelin. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Nama Budaya dan Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia dari Orbit Future Academy, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMA dan SMK se-Provinsi Bali yang mengikuti sosialisasi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita sampaikan Angayu Bagyo, puja dan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini, Senin 5 September 2022, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk mengikuti sosialisasi program sekolah 4.0 dari Orbit Future Academy. Jadi pertama-tama kami permaklumkan juga ke hadapan Bapak Ibu bahwa Bapak Kepala Dinas dan Ibu Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan pada saat ini ada agenda kegiatan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menugaskan kami untuk memberikan sedikit sekapur sirih untuk acara sosialisasi program sekolah 4.0 dari Orbit Future Academy. Sebelum nanti disampaikan sosialisasi, izinkan kami menginformasikan sedikit bahwa Orbit Future Academy itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh almarhum Bapak Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie dan almarhumah Ibu Dr. Hasri Ainun Habibie. Jadi tujuannya jelas adalah untuk memberikan atau meningkatkan kompetensi pendidikan di Indonesia.
Nah, pada siang hari ini PT Orbit Future Academy akan memberikan sosialisasi tentang sekolah 4.0 di Provinsi Bali. Kami atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kami di Dinas Pendidikan Provinsi Bali beserta guru-guru kami jenjang SMA dan SMK diberikan kesempatan sebagai lokus atau sebagai peserta sosialisasi yang selanjutnya mengikuti program Sekolah 4.0. Jadi pimpinan berpesan untuk agar para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pendidik atau tenaga kependidikan yang siang hari ini mengikuti sosialisasi, tolong dicermati dengan baik sosialisasinya. Apabila sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah Bapak Ibu, nanti tolong diikuti dengan baik program Sekolah 4.0 ini. Karena program Sekolah 4.0 ini bersifat gratis bagi semua sekolah yang ada di Provinsi Bali. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan, Mbak Angelin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang Tiang sengaja maupun yang Tiang tidak disengaja. Tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ngurah Kamajaya yang sudah memberikan sekapur sirih yang barusan ya disampaikan kepada kami Bapak dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Provinsi Bali. Dan Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Seperti itu. Jadi nanti kami mudah menghubungi Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, karena memang hari ini agenda kami adalah pemaparan program Sekolah 4.0. Tadi mungkin Pak Ngurah sudah memberikan sedikit gambaran kalau kami adalah perusahaan yang dinaungi dari Bapak B.J. Habibie ketiga Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi seperti apa Orbit Future Academy, lalu seperti apa program yang kami tawarkan untuk Bapak dan Ibu dan peserta didik yang ada di Provinsi Bali, kami akan mendengarkan pemaparan program oleh Bapak Fajar. Mungkin Bapak Fajar sudah ada di sini ya Pak Fajar ya? Ya, halo, selamat siang Mbak Angel dan Ibu Bapak dari selamat siang dan Ibu Bapak dari Bali, semuanya Bapak Kepala Sekolah, Bapak dari Dinas Pendidikan juga. Sebelumnya, salam kenal, saya Fajar Anugrah, selaku Sales Manager dari Orbit Future Academy. Bisa saya mulai langsung? Ya, boleh silakan Mas Fajar mungkin bisa langsung dimulai. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh. Nanti setelah Pak Fajar sudah memaparkan, nanti kami akan ada sesi tanya jawab. Ya. Silakan Mas Fajar. Mbak Angel mungkin juga nanti kalau misalnya di pertengahan saya present terkait program Sekolah 4.0 ataupun juga tentang Orbit itu sendiri, kalau ada Bapak atau Ibu yang ingin tanya di saat itu juga kita terbuka juga. Jadi takutnya nanti kalau ditunggu sampai habis keburu lupa pertanyaannya. Jadi kita terbuka untuk pertanyaan di tengah. Boleh, mungkin raise hand kali ya Mas Fajar, jadi lebih mudah ya. Benar. Saya coba izin untuk share screen. Mungkin sudah bisa melihat Bapak Ibu semuanya, Mbak Angel. Ya. Sudah terlihat. Ya, oke. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk kami bisa mempresentasikan terkait Orbit Future Academy itu sendiri di bawah PT Orbit Ventura Indonesia, dan salah satu produk kami yaitu adalah Sekolah 4.0, di mana kita akan menjelaskan di slide selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait Orbit Future Academy itu sendiri, Orbit Future Academy itu ada di bawah PT Orbit Ventura Indonesia, di mana pada tahun 2016 Orbit didirikan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi, edukasi, dan pelatihan keterampilan, di mana Orbit ini juga adalah warisan dari peninggalan Bapak Presiden kita ketiga, Bapak B.J. Habibie beserta Ibu Hasri Ainun, yang saat ini dikembangkan kembali oleh putra beliau, oleh Pak Ilham Habibie. Di mana selama berjalannya waktu dari 2016 sampai dengan saat ini, Orbit telah memberikan pelatihan keterampilan masa depan ke puluhan ribu masyarakat Indonesia melalui berbagai programnya
yang memang sebagian besar adalah program tentang teknologi dan AI itu sendiri. Yang lalu juga disusul dengan beberapa program-program lainnya seperti entrepreneur dan sebagainya. Di mana Orbit juga selama berjalannya waktu juga membentuk Forum Nasional Edukasi bernama Indonesia Education Forum, yaitu adalah forum bulanan yang dilakukan untuk mendiskusikan solusi dan tantangan yang ada di dunia pendidikan itu sendiri. Di mana pada saat ini juga Orbit merupakan adalah mitra resmi dari Kemendikbudristek dan perusahaan-perusahaan global lainnya. Ini adalah visi perusahaan kami, Orbit Ventura Indonesia yang membawahi Orbit Future Academy adalah kita ingin memberikan yang terbaik di kelasnya untuk bisa mentransformasikan skill atau keahlian itu sendiri baik untuk para pekerja maupun pencari pekerjaan. Ini adalah program overview kami, di mana memang dari OVA itu sendiri, OVA ini adalah Orbit Future Academy, kami singkat menjadi OVA supaya lebih gampang dikenal di masyarakat, di mana fokus kita ada di 5 poin. Yang pertama tetap karena Bapak B.J. Habibie adalah Bapak Teknologi, jadi kita mengedepankan tentang AI itu sendiri. Lalu kita juga mengajarkan tentang entrepreneur kepada masyarakat luas. Lalu turunannya adalah corporate skill. Di balik corporate skill itu sendiri juga kita mengajarkan digital skill karena perkembangan dunia teknologi juga itu berdampak dengan perkembangan digital yang kita harus masuk ke dalamnya adalah skill-skill atau pemahaman digital itu sendiri. Lalu yang terpenting dari semuanya adalah life skill yang harus dipahami oleh para peserta kita. Lalu mengapa Orbit? Ini adalah beberapa poin unggulan kami di mana kita membawa keterampilan teknologi ini sendiri ke semua orang dimanapun mereka berada. Dari program-programnya sendiri ini kita bersifat inklusif, jadi kita melihat dari permasalahan yang ada, lalu kita membuat pemecahan masalahnya itu sendiri. Kita juga melakukan pendekatan dari zero to hero, di mana kita tahu yang tadinya mungkin para pelajar tidak tahu apa-apa atau mungkin pengetahuan tentang AI itu sedikit lebih kecil, kita akan melakukan pendekatan supaya mereka bisa lebih paham lebih lanjut tentang AI itu sendiri dan teknologi-teknologi lainnya. Kita didesain untuk bisa berjalan semasa pandemi, walaupun sekarang kita sudah masuk ke era endemik, tapi tadi balik ke poin pertama bahwa kita bisa berjalan gimana pun, karena kita memang didesainnya adalah dengan virtual, sehingga virtual dan hybrid, sehingga kita bisa masuk ke manapun, dimanapun, dan kapanpun. Lalu yang berikutnya adalah kita memiliki branding partner yang memiliki profil terkemuka, baik dari para pelajar yang akan melakukan pemaparan program maupun dengan partner-partner yang ada di belakang kami. Di mana kami juga merupakan mitra dari Kemendikbudristek itu sendiri untuk beberapa program kami lainnya seperti Kampus Merdeka dan program-program lainnya. Lalu kami juga yang paling terakhir adalah kita mempersiapkan pelajar dengan keterampilan masa depan itu sendiri supaya para pelajar khususnya bisa menggapai masa depannya lebih baik lagi. Ini adalah salah satu program yang akan saya paparkan pada hari ini, Sekolah 4.0, di mana goals-nya sendiri adalah kita ingin mentransformasikan sekolah. Di sekolah itu adalah turunannya ada guru dan juga para pelajar, dan kami ingin meningkatkan keterampilan guru itu sendiri untuk bisa memberdayakan pemuda dengan revolusi industri 4.0, di mana target dari program ini sendiri adalah pelajar sekolah menengah atas, baik umum maupun kejuruan dan juga gurunya itu sendiri. Dengan total di tiap satu sekolahnya itu adalah terdiri dari 50 pelajar maksimum dan maksimum 10 guru dalam satu program dalam satu sekolah. Ini adalah jabaran program yang ada di dalam Sekolah 4.0, di mana kita juga bekerja sama dengan dua partner besar kami, partner global kami, yaitu adalah Intel dan juga Microsoft. Untuk Intelnya sendiri, kita akan bekerja sama untuk program yang diajarkan kepada para pelajar, di mana Intelnya sendiri salah satu turunannya adalah pembelajaran pertama, kita akan mempelajari tentang AI itu sendiri, memahami AI dari dasar sampai dengan akhir penggunaan pembuatan aplikasi-aplikasi turunannya. Lalu yang kedua, pelajaran kedua adalah entrepreneur itu sendiri, kita mempelajari kewirausahaan dari awal, dari ide wirausahanya sampai dengan bagaimana mengeksekusi sebuah ide itu untuk menjadi sebuah unit usaha baru.
Lalu yang ketiga adalah kita belajar juga cloud computing, untuk memahami cloud itu sendiri, mempelajari AWS, cloud computing, dan seterusnya. Lalu di course keempat, kita akan mengajarkan tentang bagaimana membuat alur cerita atau storyboard dari storytelling. Jadi dari video, bagaimana kita membuat video, bagaimana membuat alur cerita, dan storyboard itu sendiri untuk pembuatan animasi pendek yang menggunakan Microsoft PowerPoint. Lanjut ke modul berikutnya, modul kelima adalah kita juga belajar data analisis dan forecasting. Jadi kita mempelajari statistik dasar dan prinsip data analis. Jadi dari data-data analistik kita belajar dari awal sampai dengan basicnya. Lalu keenam, kita juga belajar digital dan sosial media campaign. Jadi kita tadi kan turunan dari atas yang entrepreneur, mungkin kita bisa turunkan juga adalah bagaimana sih cara mengembangkan digital dan sosial media itu sendiri, baik untuk kita mempelajari SEO dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengembangkan usaha itu sendiri di dunia digital. Lalu yang course ketujuh, kita belajar tentang UI UX, yaitu web dan mobile designer, bagaimana memahami konsep dasarnya itu sendiri sampai dengan ke motion desainnya nantinya. Lalu di course nomor 8 kita juga belajar tentang telemarketing, bagaimana mempelajari komunikasi secara verbal, membuat naskah dan lain sebagainya, sehingga nantinya juga ini akan bisa memberikan skill tambahan kepada para peserta atau para pelajar untuk bisa masuk ke dunia telemarketing. Ini ada 3 poin modul terakhir untuk student. Yang ke-9 adalah tentang computer networks. Jadi mempelajari tentang jaringan-jaringan komputer dan internet lainnya. Lalu ke-10 ada coding dan juga gaming. Coding untuk gaming, jadi kita mempelajari program dasar, bagaimana cara membuat bagaimana mempelajari algoritma untuk bisa membuat game salah satunya. Lalu yang ke-10 adalah tentang leadership program itu sendiri. Jadi yang tadi sudah dijelaskan di awal ada life skill, yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan bagi para pelajar tersebut. Baik, lanjut ke program selanjutnya yang dikhususkan kepada guru, di mana yang untuk guru ini kita memiliki sertifikasi dengan Microsoft. Jadi untuk para guru yang mengikuti program ini juga akan mendapatkan sertifikat yang resmi dari Microsoft itu sendiri. Untuk guru ada 2 modul. Yang pertama adalah Teach Plus itu sendiri, bagaimana kita memberikan tambahan lagi pengajaran, bagaimana untuk bisa mengajar secara lebih efektif supaya sama-sama bisa diterima oleh para pelajar itu sendiri. Bagaimana membuat suasana lebih asik, lebih kondusif sehingga pelajaran mudah diterima dari para pelajar. Lalu yang terakhir adalah nomor 2, Teaching in Industry 4.0. Jadi kita mempelajari bagaimana penggunaan Microsoft secara lebih luas sehingga akan menunjang para guru untuk bisa memberikan atau dalam pengajaran kesehariannya untuk penggunaan Microsoft. Ini adalah key partnership kami, di mana kami bekerja sama tadi sudah diinfokan bahwa kami adalah partner resmi dari Microsoft, Intel, dan AWS, dan juga kami adalah partner dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kampus Merdeka, LPDP KUMKM, dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini adalah beberapa mitra sekolah yang sudah bekerja sama selama ini di seluruh Indonesia, sekolah-sekolahnya. Dan ini adalah 17 poin sustainability yang sudah disepakati, di mana nantinya pada modul yang awal yang tentang AI yang ditujukan kepada para pelajar, dari akhir pelajarannya itu adalah outputnya kita ingin para pelajar untuk menciptakan satu buah aplikasi yang aplikasinya itu sendiri akan berguna pada lingkungan sekitar. Salah satunya adalah kayak ada aplikasi yang bisa digunakan untuk teman-teman difabel kita, bagaimana bisa yang tidak bisa melihat bisa melakukan kegiatan aktivitasnya melalui aplikasi yang diciptakan oleh para pelajar yang ikut program ini. Ya, seperti itu. Terima kasih.
Mungkin sejauh ini ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait program maupun pertanyaan lainnya. Baik, terima kasih Mas Fajar untuk pemaparannya. Tadi berarti ada 11 program untuk siswa dan 2 program untuk guru ya Mas Fajar ya. Baik Benar. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kami membuka sesi pertanyaan untuk kali ini ya. Gitu. Mungkin tadi ada Bu Santika, Mas Fajar. Ada Bu Santika, beliau tanya, Bapak Ibu apakah ada live-nya di YouTube? Tadi saya sudah bantu jawab ya, kalau misalkan pemaparan ini tidak ada melalui live YouTube, tapi adanya melalui Zoom. Seperti itu. Iya, benar. Kita menggunakan channel Zoom. Kenapa? Karena kita pengennya pengajarannya itu dilakukan secara kayak ada feedback antara para coach dengan para pelajar. Jadi untuk pengajaran itu lebih kayak asik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari para pelajar terkait pengajarannya, itu bisa langsung ditanyakan. Seperti itu. Mbak Angel mau nambahin sedikit. Tadi memang di atas program-programnya hanya ada 11 untuk para student, tapi kita tidak menutup kemungkinan itu adalah 11 itu adalah program basic atau program utama dari kita. Tapi kita tidak menutup kemungkinan jika nantinya dari para donatur yang ingin memberikan bantuan kepada para sekolah yang ada di daerah untuk bisa menyesuaikan program-programnya. Contohnya, kita beberapa minggu lalu, kita baru launching program di salah satu wilayah untuk di NTT. Nah, programnya itu bekerja sama dengan salah satu donatur yang inginnya mereka ini diajari tentang engineer. Jadi programnya adalah program baru di luar dari program 11 itu, di mana outputnya sendiri setelah para pelajar melakukan 3 bulan pendidikan itu, nantinya para pelajar bisa diolah atau diproses untuk menjadi karyawan dari karyawan dari donatur tersebut untuk internship seperti itu. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan Mas Fajar kalau programnya ini seperti customize gitu ya. Jadi kebutuhannya apa bisa dikomunikasikan dan nanti diajarkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya Mas Fajar ya. Benar, jadi kita akan melihat kebutuhan dari para donatur itu sendiri dan juga kebutuhan dari sekolah yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu, berarti menarik ya Mas Fajar ya. Ternyata bisa customize Bapak Ibu kalau misalkan memang kebutuhan dari sekolahnya. Seperti tadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur ya, network engineer berarti memang kebutuhan di sekolah tersebut adalah network engineer. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nih? Saya sudah banyak sekali yang absen. Ada SMK Nusa 2, mungkin ada yang mau ditanyakan, SMK Taruna Warma Dewa, lalu dari SMK 6 Denpasar, Imade Mandi dari SMK PWRD Sila Kumara. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Monggo nanti kalau memang nanti yang bantu jawab kalau memang yang tahu jawabannya atau nanti Mas Fajar yang akan bantu jawab. Oh, ada pertanyaan nih Mas Fajar dari SMA 1 Marga. Ada seleksi nanti Mbak untuk program yang bisa ikut program seperti itu. Sebenarnya kita tidak seleksinya bukan dari kita hanya bekerja sama dengan pihak sekolah, kita menyebutkan kuota istilahnya kepada pihak sekolah untuk bisa, misalkan tadi ada 50 siswa, kita akan sampaikan kepada pihak sekolah, kira-kira 50 siswa tersebut siapa aja dari sekolah Bapak Ibu. Karena kan yang tahu keseharian dari murid-murid tersebut kan dari pihak sekolah, jadi kita terima listnya langsung dari sekolah itu sendiri sih. Oke, berarti kembali lagi ke kebijakan sekolah ya Mas Fajar ya, untuk pesertanya itu seperti apa. Benar. Oh, mungkin tadi saya lupa nih, sudah di-mention atau belum bahwa program ini adalah program yang gratis Bapak Ibu. Iya, jadi benar. tidak dipungut biaya sama sekali sampai mendapatkan sertifikat seperti itu ya Mas Fajar ya. Benar. Dan sertifikatnya sendiri tadi kita ada sertifikat resmi dari Microsoft dan juga Intel. Jadi sudah pasti itu diakui secara global juga untuk sertifikatnya. Jadi mempermudahkan para pelajar yang sudah mengikuti program untuk bisa bekerja nantinya.
Baik kalau gitu. Mungkin Bapak Ibu untuk supaya nanti memudahkan nih, tadi kan ada yang proses seleksi, tapi kan semua tergantung lagi dari kebijakan sekolahnya. Untuk memudahkan komunikasi, jangan lupa diisi absensinya. Jadi nanti tim Orbit, ada Mbak Nita, ada Mbak Gita di sini yang akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian kalau memang sudah ada sponsor yang memang mau melaksanakan programnya ini di Provinsi Bali gitu. Karena kemarin kita sudah ada beberapa yang untuk di Bali ya Mas Fajar ya. Nah, Itu ada sekolah Bali Mandara, terus saya agak lupa nih sekolah mana lagi. Itu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, mumpung pertanyaannya juga gratis kok Bapak Ibu, tenang aja. Coba saya absen satu-satu ya. Pak Imade Jati, SMA Negeri 1 Bebandem. Pak Imade Buddha Astika, SMKN 5 Denpasar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu. Ibu Tu Asia Tina, SMA 1. mau nambahin juga Mbak. Mungkin Iya, silakan. mungkin takutnya ada pertanyaan ini yang tidak bisa disampaikan Bapak Ibu. Mungkin takutnya karena tadi sudah disampaikan bahwa memang sebagian besar kita pengajarannya adalah online, takutnya terkait dengan sinyal di wilayah sekolahnya yang tidak mungkin naik turun yang dikhawatirkan. Itu tidak perlu khawatir karena kita balik lagi sesuai dengan kita akan mengikuti dengan kebijakan dari donatur dan juga pihak sekolah di mana kita juga bisa mengadakan programnya ini berbentuk hybrid kayak tadi yang beberapa minggu lalu yang kita jalankan di NTT itu juga karena kita tahu kondisi sinyal di sana memang naik turun. Jadi untuk proses pengajarannya di NTT itu adalah hybrid. Jadi setengah program kita jalankan secara online, secara teori kita sampaikan secara online, tapi prakteknya kita akan datang langsung ke tiap-tiap sekolah. Gitu. Oke, baik. Berarti memang bisa hybrid, bisa online dan bisa offline ya? Benar. Fajar ya? Oke, kalau gitu nih ada pertanyaan. Pertama dari SMA Girinata, materinya tolong di-share. Baik Pak, nanti kami share materinya nanti melalui email. Jadi mohon diisi absensinya dengan email yang benar. Jadi nanti setelah acara ini langsung kami kirimkan. Lalu ada pertanyaan dari SMAN 1 Petang, Pak Iwayan. Berapa dapat jatah peserta sekolahnya? Silakan Mas Fajar. Ya, untuk sekolahnya sendiri memang kita di tiap sekolahnya, di masing-masing sekolah memang kita dimaksimumkan ada di 50 siswa, dengan guru di maksimum ada 10 guru di satu sekolahnya. Tapi memang satu batch-nya itu sendiri kita tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari 15 sekolah dalam satu waktu. Gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari SMN 2 Mengwi. Saya lupa cara penyebutannya nih. Untuk perlengkapannya, semua sudah disiapkan sekolahkah untuk koneksi dan lain sebagainya? Oke. Bagaimana? Silakan. Ya, ini tergantung dengan modul apa nantinya yang disepakati dari pihak sekolah dan juga pihak donatur. Karena kita berkaca lagi dengan program kita minggu lalu, bahwa programnya adalah tentang engineer, di mana memang sekolah penerimanya adalah SMK, di mana mereka punya peralatan-peralatan tentang engineer itu sendiri. Memang sebagian besar dilengkapi dengan kami dan juga partner kami, tapi sebagian besar juga dilengkapi dengan sekolah. Jadi nanti kita akan lihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang bisa disiapkan dari para donatur, bisa disiapkan dari sekolah. Jadi sehingga nantinya bisa sama-sama enak gitu. Tidak ada yang dirugikan. Baik, berarti memang balik lagi tergantung dari kebutuhannya ya. Dari situ Benar. nanti bisa kita lihat apa yang bisa dipersiapkan seperti itu, baik yang dipersiapkan oleh sekolah atau oleh Orbit atau oleh donaturnya itu sendiri ya. Benar. Benar. Mungkin yang paling utama koneksi internet kali ya Mas Fajar ya, yang sangat-sangat diandalkan seperti itu. Ya, untuk internetnya sendiri mungkin kalau misalnya dibebankan kepada tiap pelajar, saya kayak satu pelajar login satu Zoom itu kan mungkin dibebankannya kepada para pelajar. Mungkin bisa disiasatinya adalah para pelajar yang mengikuti program ini dalam waktu yang sudah disepakati untuk pembelajaran dikumpulkan dalam satu kelas, lalu bisa melalui satu account yang sama Zoom-nya. Satu device seperti itu. Benar. Jadi memudahkan ya. Benar. Oke, baik.
Ada lagi dari SMA N2 Kute. Selamat siang, saya Agus dari SMA N2 Kute. Izin bertanya, untuk tema pelatihannya, apakah sekolah bisa memilih ataukah sudah ditentukan oleh tim penyelenggara? Alokasi waktu pelatihan berapa lama? Silakan Mas Fajar. Oke, kalau untuk temanya sendiri itu kita akan sebelum kita menentukan temanya adalah kita akan ada diskusi dengan pihak pendonor program tersebut dan juga setelah program tersebut disepakati baru kita akan koordinasi dengan sekolah. Kira-kira program yang diinginkan pendonor sesuai atau tidak dengan sekolah tersebut. Lalu jika ada input masukan dari sekolah, kita juga akan sampaikan balik ke pihak pendonor. Jadi kita akan memberikan informasi kepada pendonor bahwa feedback dari sekolah adalah seperti ini terkait program. Jadi nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi sehingga akan menemukan satu tema yang sama-sama disetujui dari para pendonor dan juga dari pihak sekolah. Lalu untuk waktu penyelenggaranya adalah kurang lebih dari durasinya 2 sampai dengan 3 bulan. Maksimum di 3 bulan karena kita melihat dari waktu belajar para pelajar itu sendiri. Jadi kita nggak mau mengambil waktu mereka belajar normalnya terlalu banyak. Jadi karena ini kan adalah program sebagai program tambahan ya. Jadi program belajar utamanya sendiri kita tidak mau ngambil terlalu banyak. Jadi durasinya adalah 2 sampai dengan 3 bulan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi durasinya memang waktunya 2 sampai 3 bulan ya. Terus nanti memang akan ada diskusi lebih lanjut, misalkan kalau memang sudah ada sponsornya ya Mas Fajar ya, untuk program apa yang akan diambil. Seperti itu Benar. Bapak Ibu. Oke, dari SMA 2 Memwi, baik, terima kasih Mas fasilitasi. Mungkin ada grup yang bisa kami bergabung untuk memudahkan koordinasi jika ingin mengikuti salah satu program yang ditawarkan tadi. Itu mungkin nih yang bantu jawab, Ibu. Jadi mungkin nanti dihubungi oleh tim Orbit, ada Mbak Nita atau Mbak Dita. Nanti silakan Ibu diisi lagi absensinya, nomor handphone yang bisa dihubungi melalui WhatsApp, dan email yang memang aktif. Jadi nanti memudahkan kami untuk kalau memang sudah ada programnya, sudah ada grupnya, nanti memudahkan untuk menghubungi. Seperti itu. Oke, berarti ada pertanyaan lagi Mas Fajar dari Ibu Santika. Izin bertanya Bapak, untuk donatur sendiri siapa yang mencarikan, sekolah atau dari pihak Orbit? Oke, seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa program ini adalah program yang gratis, tidak perlu dibebankan sedikit pun kepada pihak sekolah. Jadi untuk donaturnya sendiri adalah kita yang mencarikan dari pihak Orbit. Jadi setelah donatur sudah dapat, baru kita akan koordinasikan ke pihak sekolah untuk bisa memberikan nama siswa dan juga nama guru untuk program tersebut. Jadi udah terima programnya cuma aja, bersih gitu. Benar. Oke, berarti memang dari pihak sekolah tidak perlu menyiapkan donatur atau apapun, hanya mempersiapkan siswa yang memang komitmen untuk mengikuti program. Baik siswa-siswi atau dari gurunya sendiri ya, Mas Fajar ya? Benar, yang paling penting itu adalah komitmennya, karena program ini kan berjalan 2 sampai dengan 3 bulan. Kita sertifikatnya itu yang kita berikan kepada para pelajar itu adalah melihat dari konsistensi pelajar maupun guru yang hadir. Jadi yang kita berikan adalah mereka yang sudah memenuhi 80% kehadiran pembelajaran. Karena kita nggak mungkin memberikan sertifikat yang sertifikasi resmi global, tapi mereka sendiri tidak dapat pelajarannya lebih dari 80% gitu. Oke, berarti ada minimum kehadiran yaitu 80% seperti itu ya? Benar. Baik. Ada pertanyaan lagi, Mas Raja dari SMA N1 Petang. Setelah kami ikut pelatihan, kita bisa apa? Apakah bisa bekerja setelah pelatihan? Silakan Mas Raja. Oke, ini juga balik lagi kepada pihak sponsor, karena ada beberapa sponsor yang ingin menyaring dari para pesertanya itu sendiri untuk menjadi karyawan mereka. Namun karena itu kan pasti tidak akan semuanya bisa dirangkul oleh perusahaan tersebut yang Angel ya. Jadi kita juga punya platform namanya Orbit Jobs. Jadi para pelajar yang sudah mengikuti program tersebut akan kita masukkan ke platform tersebut untuk bisa dilihat oleh para perusahaan yang mencari karyawan baru sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan gitu. Jadi pasti kita dari pendidikan itu, dari pengajaran program itu sendiri sampai dengan akhirnya para pelajar itu mendapatkan pekerjaan juga pasti akan kita bantu salurkan. Oh baik. Jadi memang
dari Orbit sendiri punya Orbit Jobs yang nanti anak-anaknya atau siswa-siswi yang sudah mengikuti programnya bisa mendaftar di Orbit Jobs seperti itu ya Mas Fajar ya. Benar, benar, benar. Dan nggak menutup kemungkinan biasanya siswa-siswa SMK itu kan ada program magang. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika magang anak-anak ini atau siswa-siswi ini bisa daftar atau apply magang di sponsor yang memang mensponsorinya nanti ya. Mungkin Benar. memudahkan kan sertifikatnya ya Mas Fajar ya. Benar, benar. Karena kan juga pihak sponsornya tahu kan, wah ini muridnya ikut program ini, jadi dia tahu apa kemampuan dari siswanya itu sendiri. Jadi dia yakin untuk bisa menariknya sebagai internship di perusahaan tersebut. Oke, berarti ada benefit lainnya ya, Benar. baik. Oke, Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk kehadiran. Saya baru di sini kami ada 128 partisipan, cuma yang baru absen hanya 76 orang. Mari Bapak Ibu dibuka lagi link absensinya, jadi silakan di absen di situ ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari SMK Nusa 2, Marsudi. Izin bertanya untuk pelatihannya itu apakah menggunakan komputer atau laptop? Kalau misalkan ada keterbatasan komputer atau laptop, bagaimana solusinya? Ya, tadi solusinya adalah kita bisa, misalnya dalam satu sekolah kita satukan para pelajaran dalam satu ruangan, jadi hanya akan ada satu device untuk bareng-bareng secara teorinya. Tapi memang untuk secara praktek mungkin alangkah baiknya lebih dari satu, karena kan kalau satu alat takutnya agak keterlambatan waktu ya. Jadi kalau untuk teori kita memaklumi itu, salah satu solusinya adalah kita dapat menyatukan para pelajar dalam satu ruangan dan mendengarkan pemaparan program dari coach kami melalui satu device yang disiarkan mungkin melalui proyektor atau LCD lainnya. Oke, oke Mas Fajar. Kalau saya bertanya nih, kalau menggunakan handphone, apakah bisa juga mengikuti program ini dengan handphone? Kalau untuk mendengarkan teorinya bisa, tapi kan balik lagi kalau untuk prakteknya mungkin sebagian besar memang harus membutuhkan peralatan yang memadai. Tapi kalau untuk praktek kita terbuka untuk device manapun, baik komputer. Halo Mas Fajar, mungkin sepertinya sinyalnya ya. Oke, Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya? Ini sinyal saya atau sinyalnya Mas Fajar ya yang hilang? Masih. Oh masih ya, oke berarti Mas Fajar nih yang sinyalnya hilang. Oke, sembari menunggu Mas Fajar, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah ada. Jadi nanti kami mudah untuk menghubungi Bapak dan Ibu kalau memang program ini sudah berlangsung seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Terkait programnya, terkait apapun yang memang berhubungan sama partisipan, yang berhubungan sama program, yang berhubungan sama donaturnya, silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? SMK Negeri 5 Denpasar hadir. Selamat datang Bapak atau Ibu dari SMK 5 Denpasar. Maaf sinyal saya tadi hilang total. SMAK Thomas Aquino. Tidak apa-apa Pak. Bapak atau Ibu nih. Tidak apa-apa, terima kasih sudah mau hadir. Izin, oh ada lagi dari Ibu Santika ya. Izin bertanya, untuk ikut pelatihan ini, khusus untuk prakteknya, apakah ada spesifikasi untuk PC yang digunakan? Oke, Tiang bantu jawab, Ibu. Jadi kalau misalkan memang untuk program, kami kan ada program yang namanya Artificial Intelligence. Kalau memang ikut program AI ini, spesifikasi laptopnya adalah harus RAM-nya tuh 8 GB minimal. Seperti itu. Terus i-core-nya minimal adalah i-core i3. Seperti itu Bapak Ibu. Ibu Santika, semoga bisa menjawab ya Ibu. Tuh. Oh, saya mau bertanya nih untuk Bapak Ibu di sini, di sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu apakah punya lab komputer di masing-masing sekolahnya? Mungkin boleh dijawab di kolom chat, jadi saya bisa tahu nih mana yang memang punya lab komputer di sekolah tersebut. Begitu. SMA N2 Mengwi punya, oke.
SMAN 1 Petang ada, punya lab komputer ada. Ini Ibu atau Bapak Megan Jo nih dari sekolah mana Pak? Bapak atau Ibu? SMKS Pariwisata punya, SMA 1 punya, SMAN 3 Denpasar punya. SMAN 2 Kuta Utara, oh Kuta Utara ya, kami baru jadi belum punya lab komputer, oke baik. SMKN 3 Denpasar ada. SMK Nusa 2 ada lab komputernya. SMK 1 Kuta punya, oke. Mas Fajar sudah ada di sini, Mas Fajar? Iya Mbak, tadi maaf ada sedikit gangguan. Oke. Please. Terpental ya, tidak apa-apa. Baik, ini kita lagi tanya nih Mas Fajar, sekolah-sekolah yang memang punya lab komputer di sekolahnya, gitu. Dari SMA yang 1 Kuta punya. Iya, kayaknya sebagian besar juga ada. sudah punya ya Mbak ya. Sebagian besar sepertinya memang punya ya untuk di Provinsi Bali ini. Kecuali kami Bu SMA N2 Kuta Utara. Iya Kuta Utara jadi sekolah baru Mas Fajar. Baru sekolahnya baru jadi memang belum punya lab komputer. SMKN Pariwisata Wirbisila Kumurang punya, tetapi mungkin spesifikasi beberapa komputer tidak memenuhi. Kalau tadi ada yang bertanya untuk spesifikasi, karena kan memang kita minimal harus RAM 8 GB dan i-Core 3 ya, seperti itu. Jadi ini kalau memang yang dipilih adalah program AI. Seperti itu. Tapi kalau misalkan program yang lain mungkin masih bisa ya, Mas Fajar ya? Ya, mungkin kan di sini tadi juga kalau saya baca ada yang dari sekolah pariwisata dan sekolah-sekolah seperti yang memang tidak menjurus kepada ke komputer ya. Mungkin juga nanti kita bisa koordinasikan dengan pihak donatur bahwa di SMK tersebut mungkin lebih dikedepankannya yang entrepreneur itu sendiri, yang digital marketing itu sendiri seperti itu. Jadi bisa ada penyesuaian program. Oke, jadi nggak masalah Bapak Ibu. Nggak Benar. perlu kayak, oh spesifikasinya kurang gitu. Kalau memang nanti programnya, karena spesifikasi itu untuk program AI minimal, atau artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Jadi untuk program yang lain seperti entrepreneurship, atau tadi ada digital literasi, itu tidak apa-apa ya. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Apa semuanya sudah tahu ya, maksudnya oh oke saya udah tahu nih gambaran besar programnya ternyata seperti ini, seperti itu. Oke, saya ingatkan lagi untuk isi absensi Bapak dan Ibu baru 87. Baru 87. Mohon share materinya Ibu karena telat tadi gabungnya. Baik Pak, Ibu Santika ya. Nanti setelah ini akan kami share. Kami menunggu email yang memang aktif dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mau izin. Dia mau izin untuk Bapak Ibu. Ya, Ibu. Di sini pipis apa? Aku mau pipis soalnya di sana aja, nah. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, dia mohon izin untuk Bapak Ibu buka kamera karena kami mau foto bersama. Seperti itu. Mungkin Mbak Nita boleh dibantu diarahkan Bapak Ibunya, Mbak Nita. Baik. Boleh dibuka Bapak dan Ibu kameranya. Berikan senyum yang terbaik. Baik, ini yang pertama. Sudah jam 4 di sana ya. Kita mulai. Oh, Bapak Alit Bija sudah angkat jempolnya 2. Baik. Terima kasih Pak Alit, semangat sekali. 1, 2, 3. Layar satu lagi. Boleh jempolnya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Layar terakhir nih. Jempolnya 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menyempatkan kehadirannya untuk melakukan program ini. Kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Nanti kami akan mengirimkan
materinya melalui email. Seperti itu. Matur suksma, tiang tuturkan matur suksma untuk Bapak dan Ibu. Kalau begitu tiang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan Ibu.